Alhamdulillah. Akhirnya, Akhirnya setelah sekian sek- purnama menanti. setelah sekian purnama bikin apa janji sanak sini ya. Oh, alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Waalaikumsalam Reni? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Maaf ya saya baru pulang jadi agak kucel gitu loh. Aduh, benar-benar ibu yang sibuk sekali, padat merayap ini jadwalnya. Itu Citra kasih schedule jam 9 kurang 15 menit kasih info. Ren bisa sekarang. What? Oke. Kan harusnya kemarin ya, nih malam minggu. Heeh. Jadi Cuman kayaknya Bu aku Reninya harus sibuk sebelum banget. gimana Akhirnya lagi. aku bilang, oh ya udah diundur aja nggak apa-apa. Kita tunggu pokoknya waktu senggangnya kapan gitu. Maafkan, maafkan. Oh tidak apa-apa, tidak masalah. Oke kita mulai Gimana aja ya gimana? Oke, Reni ya. sip. Bentar kita nyapa teman-teman nih. Aduh terima kasih nih yang udah ikut bergabung. Naning, terus wah Ari Paijo, tumben Ari Paijo. Oh, Jo, dia lagi sadar tau kau Jo. Makasih ya Retno sudah siapa? nemani aku dan Reni live IG live ini ceritanya. Oke. Ini kita bincang-bincang santai ya Ren ya. Sip. Ini kan programnya ini kan dirimu juga yang buat nih ceritanya. Iya. Bersama Bu Citra dan Bu Citra. Mita. Nah, ini Dibantu dengan sekarang dirimu kita dong, host yang heboh gitu ya. kita menangkap dedengkotnya nih ceritanya Oh, ini. Jadi teman-teman, ini Oke, kita sesuai. perkenalkan Bu Reni Atria. Ini adalah ketua kita ya, ketua alumni akuntansi 93. Dan ini beliau ini baru punya waktu buat kita untuk Ya cerita-cerita ampun, ceritanya. saya mohon dimaafkan ya, ya. Heeh. Dulu kantoran, sibuk. Iya, Sekarang betul. katanya bukan kantoran lagi ceritanya, tapi kok Untuk lebih lapangan sibuk sekarang. lagi ya. Makanya, padahal kan Lebih heboh lagi rencana ya. kan pulang resign itu kan untuk anak-anak tadinya toh. Ternyata Mm-mm. lebih heboh lagi. Oke nih, kayaknya sudah menanti Gimana? sekian purnama kita. Jangan disia-siakan lagi kesempatan Siap, ini ya untuk siap. bincang-bincang ngobrol santai tentang bisnis. Oke, cerita Bu Reni nih, bisnisnya sekarang apa nih ceritanya? Kita kan cuma ngeliat nih postingan-postingan dari medsosnya nih, kue-kue ya. enak-enak, Oh, wah ya roll ampun. gulung, Langsung gitu waduh. ya, langsung pengen ini ya, Apa pengen datang roll Depok cake, gitu roll ya. cake. Kayaknya kok Jadi ini ya bertangan dingin sebenarnya, banget sampai ya kreatif ampun, enggak gitu. juga sih. Jadi sebenarnya tuh Sampai buka awalnya, kelas loh. Aku tuh sebenarnya pengen banget ikut kelas ayo ini dong ya. ke sini. Oh, Tapi lagi oh. pandemi agak sulit sekarang. Bisanya cuma kelas online. Nah, kalau kelas online kan nggak seru ya kalau namanya Nggak asik, nggak asik kalau Aku udah pernah buat kali satu kali roti bikin apalagi. kelas online pernah sekali, tapi well bagiku aku nggak excited gitu. Aku pikir yang lain juga merasa mungkin ya well cuman online gitu ya, nggak bisa melihat langsung, nggak bisa meraba langsung. Sebenarnya kalau bake itu kan harus bisa meraba. Jadi katakan kita punya adonan, kita harus tahu nih teksturnya seperti apa gitu. Nggak cuma lihat dari itu mah YouTube juga bisa kan gitu. Kan? Itu sama, kalau misalnya online sama aja kita kayak ngeliat YouTube, bener tuh. Makanya memang sama aja. Memang paling enak langsung ketemu, langsung kita Yes. masak bareng gitu ya. Bertemu langsung, denger langsung dan melihat langsung Iya. tuh wah, paling seru Karena kan tuh sebenarnya. pada saat itu kan ada tips and trick yang mungkin mereka juga sudah pernah melakukan, tapi kok gagal gitu kan. Jadi pada saat mereka melihat sendiri adonannya seperti apa gitu kan, teksturnya seperti apa, langsung seperti ini ya Bu. Berarti kalau ini harus begini. Jadi kan ada apa namanya apa ya, tanya jawab langsung gitu kan. Tapi kalau secara online kan nggak tahu dia teksturnya seperti apa ya, berdua ya kayak di YouTube dong. Gitu. Iya, benar-benar. Oke nih, kayaknya sudah nggak sabar banget denger cerita-ceritanya. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ini. Kita mulai aja dari awal. Gimana sih mulanya itu sampai tertarik bisnis kue-kuean ini gitu loh. Gini, oke. Gimana ceritanya? Oke, kita Awalnya dengarkan itu- ya. Awalnya itu adalah secara saya tukang makan ya Bu gitu, tukang mencicipi segala aneka makanan gitu, bagiku oke gitu kan, tertarik dari pertama kita tertarik makan dari apa sih, dari penampakan pasti kan ya, penampakan oke, pasti dia tertarik tuh pengen makan gitu. Terus dari situ ditambah lagi kemudian aku udah berkeluarga, anak-anakku butuh camilan
karena kebetulan yang anakku yang tertua ini dia punya sakit asma, jadi nggak bisa banyak dapat asupan micin segala macam. Jadi mau nggak mau aku ya udah wis, daripada Indomart, Alfamart, nggak boleh sebut merek ya. Betul, Ya mau Allah. beras bis itu besok Oke. ada Itu sponsornya. dari situ terus akhirnya aku ya wis, aku ada waktu untuk mereka bikinkan makanan. Akhirnya ya sudah aku buatkan camilan apapun yang mereka suka. Kadang suka aku gini, aku kasih lihat gambar dulu. Mereka anak-anak kan sukanya gambar dulu kan pasti. Oh, aku mau yang ini Bun. Ya udah, oke, aku buatin. Setelah itu nanti apalagi yang mereka mau. Jadi day by day tuh akhirnya mau nggak mau aku berusaha memenuhi mereka punya konsumsi toh gitu. Nah, pada saat itu ada beberapa orang relasi keluarga pertama awalnya itu yang suka dengan cake-nya aku atau mungkin masakan aku gitu. Mereka suggest sih, udahlah kamu coba itu dikembangkan lagi gitu kan. Aku bilang waktu itu aku masih kerja. Enggak lah, aku masih kerja. Aku bilang itu repot ngurusinnya A dan Z gitu kan. Dan aku bukan tipe yang langsung bisa percaya sama orang untuk memberikan resepku untuk ditangani mereka langsung kan. Gitu. Karena kan tangan orang beda gitu. Ya sudahlah, akhirnya setelah resign aku coba memberikan waktuku untuk anak-anak juga. Akhirnya ya udahlah. Dan kebetulan ada daerah tetanggaku ini yang mau bantu dari orang tua dari murid anakku, dibantulah dia. Hai Mutiara. Terus Ira itu Ira. De Mutiara ki sopo? Ira. Oh, oke. Mami Ira. Terus akhirnya udah kita coba kembangkan gitu kan. Aku juga bantu mereka gitu kan. Akhirnya mereka juga dapat income gitu. Dari situ mulai banyak permintaan kayak musim Lebaran ini kan. Aku belum posting nih untuk kue kering ya. Agak serem soalnya udah dari 2 sebulan yang lalu udah pada ngebook. Ren, saya butuh ini sekian. Oke, well, nanti aku belum posting. Karena kebetulan sekarang ini aku punya kegiatan adalah di koperasi UMKM. Jadi aku bergerak di UMKM, aku pengurus UMKM, kemudian pengurus UMKM kelurahan masih ya. Kemudian dari pengurus UMKM kecamatan itu punya kegiatan untuk membentuk koperasi UMKM. Dan UMKM koperasi ini baru pertama kali yang ada di Depok. Jadi ini baru pertama kali koperasi based on UMKM. Jadi bagiku, karena aku memang agak kencang juga ya ngomongin UMKM, di mana UMKM itu hanya diminta untuk produksi, pemasaran apa, bagaimana, nggak ada kan gitu. Jadi agak kencang juga aku waktu kalau ke DKUM tuh gitu kan. Terus akhirnya mereka mungkin agak mendengar gitu, dan si pengurus kecamatanku ya, akhirnya mereka oke lah Bu, kita bikin koperasi untuk menyalurkan semua produksi mereka. Akhirnya ya mulai jalan udah 4 bulan terakhir deh gitu. Alhamdulillah income-nya bisa naik omset bisa naik 5 kali, 6 kali lipat. Alhamdulillah beneran. Yang awalnya adalah kita 3 juta omset, sekarang udah 21 juta. Masya Allah, senangnya. Aku senang banget. Kita menyediakan juga bahan baku untuk mereka kan, untuk kuliner gitu kan, untuk mereka yang produksi. Kita berusaha, kalian butuh apa? Santan kah, minyaknya kah, tepung-tepungnya gitu. Jadi aku berusaha menyediakan itu biar mereka juga terbantukan dengan harga kan gitu. Koperasi pasti kan harga murah. Jadi makanya aku sekarang ini adalah hunting barang-barang untuk koperasi, di mana gula gitu kayak gitu-gitu. Pasti ini dari gudang ke gudang ini. Oh, itulah. Ya ada yang komen Amsar lucunya bagus. Iya. Iklan nanti Itu, iklan. Emang kita endorse nanti ya. Terus akhirnya ya itu, jadi kegiatanku saat ini adalah 2. Jadi termasuk menyita waktuku sangat gitu. Ya aku agak sedikit sedih juga ngeliat anak-anakku agak sedikit ya gitu kan. Tapi aku berusaha udahlah, ini untuk karena baru awal-awal, semua baru awal gitu kan. Aku operasi juga baru 4 bulan gitu. Kemudian aku berusaha supply ya, semoga lancar. Dan yang kue-kue yang cake lain banyak juga yang agak sedikit kutolak karena aku lagi ke gudang gitu.
Aduh, gitulah Bu. Oke. Tapi intinya sebenarnya kalau aku sih melihat gini loh, apa ya? Pada saat aku udah resign, aku terjun di UMKM. Mm-mm. Karena banyak di sana aku rasa tuh orang apa namanya ya, para ibu-ibu rumah tangga terutama kan ya, mereka yang orang UMKM itu adalah yang memang belum bisa manage segala hal. Gitu kan, mulai dari produksi mereka, maupun dari packaging mereka, mulai dari pemasarannya, mulai dari sampai dengan pencatatan keuangan. Jadi aku entah gimana aku merasa apa yang ngenes gitu loh ngelihatnya. Jadi akhirnya makanya kenapa terciptalah kelas-kelas itu gitu. Kelas-kelas itu yang ada yang kemarin aku buat adalah untuk orang-orang UMKM juga gitu. Di mana mereka butuh apa namanya, ada apa ya, ada trik and tips di mana pembuatan cake, pembuatan kue kering, apapun itu, puding, even puding Bu gitu kan, mereka ada juga yang masih begitulah. Jadi ini UMKM-nya memang makanan semua ya? Mostly ya, dan kebetulan aku adalah pengurus untuk bidang kuliner memang. Jadi di kelurahan ya, jadi aku bidang kuliner, aku ngurusin apa mereka segala hal, mulai dari pelatihan, mulai dari apa ya pemasaran gitu. Jadi aku inilah berusaha ke UMKM lain gitu kan. Aku coba bandingkan di dalam satu kecamatan ya. Kan kita kan ada satu kecamatan ada 7 kelurahan, 7 UMKM juga. Jadi kita berusaha lihat namanya jadi lapar. Dia ngomongin makanan soalnya. Oh itu makanya. Aku nggak mau makan, aku ada telur itu. Jadi aku kan juga suplai telur, tau nggak sih? Aduh. Oke. Jadi benar-benar mencari harga dasar banget ya itu maksudnya. Bu, bener. Tangan pertama. Sekarang nih aku apa namanya telur supply kan sekitar di Depok sekitar 22 atau 23, aku bisa mensuplai mereka 900. Kan 900 itu adalah sangat membantu banget gitu. Apalagi mau lebaran ini, mau puasa ini gitu Bu. Iyalah, kalau Ramadan itu udah jelas tuh kadang-kadang telurnya naik. Tuh makanya. Jadi aku berusaha ya wis apalah membuat mereka bahagia. Oh begitu. Gitu. Jadi memang tertarik di kuliner. Hobi gitu. Memang awalnya hobi. Aku tuh dari kecil Bu, sebenarnya tuh udah dididik membuat makanan camilan, jajan pasar. Sebenarnya aku tuh basicnya adalah jajan pasar. Jadi aku punya kue, maksudnya kue basah ya? Kue basah. Kue basah. Kue basah. Karena nenekku dulu waktu pas masih ada itu, dia selalu tiap hari sama kayak aku. Tiap hari selalu membuat makanan yang buat camilan cucu-cucunya gitu loh. Dari donat, dari apa, ongol-ongol ya, zaman kayak dulu kan, zaman ya apa sih, even pun pempek gitu. Ya akhirnya aku yang orang cucunya membantu di situ. Jadi tahu lah gitu loh. Nah, jadi dari awalnya emang suka jajan, suka makan gitu kan. Dan aku termasuk pemilih sih kalau makan. Jadi kalau buat kue-kue itu kayak kue-kue ya prol tape, puding, cake gitu tuh dulu kursus dulu. Enggak juga, aku sebenarnya tuh otodidak sih. Aku termasuk orang yang jarang ambil kelas, kecuali memang itu sangat perlu. Artinya aku ngelihat ini kalau kita bikin cake itu ada level kan. Kita udah tahu ini levelnya level tinggi gitu. Ya memang basicnya aku nggak sampai ke sana, jadi mau nggak mau aku berusaha ambil skills yang di atasnya gitu kan. Aku sebenarnya mencarinya tuh bukan mencari resepnya sih, mencari tipsnya juga gitu, triknya. Karena kan kadang mereka punya bake masing-masing kue itu beda-beda, ada yang harus begini, harus begini, gitu. Seperti itu Bu. Tapi termasuk cake yang aku buat paling 5%-nya adalah aku memang khusus ambil kelas. Oh, gitu. Jadi di Jakarta? Di Jakarta. Dan alhamdulillah sih yang aku punya murid tuh ya ada yang sampai dari Tangerang, waktu pernah juga yang datang sih. Jadi
aku senang sama mereka yang apa ya, yang semangat gitu ya, gitu. Jadi kita juga ngajarnya kan semangat gitu. Jadi ada bukan karena mereka terus apa gitu, tapi emang aku lihatnya semangat sampai kadang suka tak oleh-olehin apa coba entah aku punya cetakan apa gitu kan yang mereka pengen, aku buka lemari cetakan gitu kan, terus dah wes pilih mau yang mana gitu. Jadi kadang suka gitu, kadang kalau membuat mereka encourage mereka biar maju semangat benar. gitu. Itu perlu sih, Gitu, Bu. perlu kayak gitu tuh. Harus. Peralatan-peralatan yang cantik-cantik, yang unik-unik itu memang Yes. membuat semangat kita buat kue kan, kayak gitu. Iya, kadang tuh awal-awal Biar gak bosen, bentuknya cerita gitu-gitu dia aja. Mbak, aku cuma beli-beli aja doang nih gitu. Ya kamu beli nggak apa-apa. Awalnya juga dulu aku juga begitu. Tapi lama-lama kamu nanti, ini sayang nih nggak dipakai. Coba deh aku mulai resep yang ini gitu. Pasti ya nanti ada gitu. Aku bilang, oh iya iya, oke. Gitu. Menggoda ya, memang seperti loyang-loyang, Loyang-loyang itu. kayak gitu. Tapi lama-lama Jadi kepake pengen. juga nih. Ini barusan anakku tadi udah sore atau aku baru pulang tadi, bukan sore semalam tadi. Dia bilang, Bun, ini kayaknya aku udah lama nggak dipakai deh. Ya. Oke, ya. Udah minta jajan itu tadi. Kode. Biasanya kode. Ini yang dijual ini, yang ditawarkan ke customer ini puding, cake, terus apa lagi, kue kering. Kue kering. Jadi kebanyakan saat ini adalah itu. Jajan pasar sih masih mereka banyak yang masih minta. Biasanya kebanyakan yang buat snack box ya. Jadi isinya tuh seperti Bika Ambon, terus ada kue pepe sekarang ada. Terus ada apa namanya frozen food, misalnya tuh kayak sosis Solo gitu. Terus Oke, oh itu yang bisa dibekukan ya. Ya, Oh artinya seperti gini. sosis Solo, risoles mayo gitu-gitu kan bisa dibekukan. Itu berapa lama bisa Biasanya dibekukan untuk aku biasanya aku nggak rekomendasi. Aku selalu gini, aku suka galak sama muridku. Aku bilang gini, selalu tanya kan, Mbak, ini kalau cake-nya ini tahan berapa lama? Aku tanya gini, aku bilang gini, kamu mau bikin kue apa mau bikin museum? Galak ya? Nggak itu boleh jutek namanya. lama-lama. Nggak boleh lama. Kamu harus punya prediksi. Kamu memproduksi itu untuk dipasarkan apa namanya, misalnya kamu produksi 5, berarti kamu harus punya pasaran buyermu tuh udah 4. 1 kamu spare boleh, jangan kamu bikin 5 tapi kamu banyak bayar cuma 2 gitu kan, gitu. Jadi suka ya kalau ada yang nanya gitu suka emang aku agak jutek sih. Tapi demi mereka juga kok. Iyalah, biar tahu juga begitu kan. Iya. Dari sekian produk tuh, dari sekian produk ya, kayak misalnya cake gitu, itu yang paling banyak diminati apa nih best sellernya? Best sellernya saat ini sih masih marble cake ya saat ini ya. Oke, andalan Marble cake tuh karena banget. kenyang gitu kan, battery gitu kan, wis. Tapi kadang juga ada yang mereka Marble itu sama zebra cake sama marble nggak cake, sih tapi motifnya? jadi marble itu kan bentuknya ngacak ya, marble lah, marmer. Kalau zebra marmer. tuh bentuknya udah dibentuk. Kayaknya teman kita ada yang udah pernah nyoba deh zebra. Kayak ayo coba Bu Novi sama Bu itu tuh. Bu Sopol. Ini harusnya ya saat IG live gini ada contoh dong. Aduh. Jadi bisa melihat dong. Kan saya baru pulang dari gudang Ibu. 15 menit sebelum saya mau paling nggak contohnya gambar ya. Nanti kita lihat di FB teman-teman, ini ada contoh-contohnya gitu ya nanti. Ini cake-nya seperti ini. Yang bermacam-macam cake nih. Terus kalau puding itu juga termasuk best seller juga nggak sih? Kan banyak banget tuh kayaknya orang-orang penggemar puding ini gitu ya. Brownies lumer kan sekarang gitu ya. Nah, di IG aku tuh sebenarnya banyak beberapa contoh puding tuh, karena sebenarnya aku tuh termasuk suka puding karena seger bagiku ya, ringan juga, apa namanya untuk makan juga nggak terlalu matah gitu. Jadi aku memang suka puding dan aku suka mencoba beraneka macam. Kamu pernah udah makan tahu dodol agar nggak? Apa? Dodol agar. Oh, yang pernah diposting. Aku pernah lihat, tapi belum pernah ngerasain. Yang warna hijau, ya kan? Hijau. Nah, pada saat kemarin tahun lalu 17 Agustus itu aku buatnya merah dan putih. Jadi orang-orang tuh ngeliat,
Oh itu puding ya, dodol agar. Iya, tapi puding, iya ada puding, tapi itu bukan bukan puding dengan susu gitu kan, bukan agar dengan susu, tapi agar dengan santan gitu. Jadi Oh, mereka beda ya? ya beda. Oh, jadi antara dodol dengan agar, dodol dengan puding tuh beda. Puding beda. Dodol itu kan Mm-mm. basicnya adalah santan toh, ya Santan, kan? betul. Nah santan Mm-mm. dan tidak ada airnya, Mm-mm. tidak ada Kalau tambahan air. kalau dodol itu Kenapa? bukannya basicnya itu juga ada tepungnya? Tepungnya kan diganti puding. Oh gitu. Ya, Oh jadi dodol makanya agar jadilah dodol judulnya agar kan? gitu. Oke. Agar, Bu. Tapi itu ya apa? Empuk-empuk juga seperti puding Iya, toh? ya. Enggak, dia lebih padat. Dia teksturnya lebih padat karena Oke. apa namanya? Dia santan dan tepung apa namanya? Tepungnya katakan tepung tanda kutip ya, agarnya itu lebih banyak. Mm-mm. Jadi dia punya Oke. tekstur memang lebih padat daripada Jadi puding. padat banget. Kalau puding pernah kalau mungkin kalau yang dari Lampung gitu, Palembang pasti tahu tuh makanan itu. Jadi pada saat kita Lebaran biasanya ada. Itu kayak kalau di daerah-daerah apa ya, kayak Makassar gitu, ada tuh seperti itu juga. Tapi dia Nah, namanya kayak talam. talam beda lagi. Kalau talam dari Talam memang beda tepung, lagi, tapi dia beras. Kalau aslinya teksturnya. makanan si dodol agar ini adalah sangat manis karena Palembang. Sangat manis, tapi karena aku udah sesuaikan dengan di sini ya, dengan apa dengan rasa di sini juga dan aku juga nggak mau terlalu manis, akhirnya aku kurangin gitu. Gitu, Bu. Gitu. Itu Jadi kalau di intinya Lombok aku ada sih kalau tuh kayak dari rumput laut tuh. Rumput laut seperti itu diparut. mungkin. Seperti itu. Nah, Terjadinya ya kayak gitu, padat gitu. Ya ya dodol, bener. betul. Dodol agar Betul itu. gitu. Dodol agar. Oke deh, Makanya kalau aku kapan-kapan sih, nanti kalau aku ke Jakarta aku order deh tuh. jangan enggak. Iyalah, kita harus nyoba Nah, dong. Ini namanya dodol agar iya. kayak apa gitu. Ya makanya Harus aku itu, sih harus sebenarnya, tapi di-review. makanya aku sih sekarang emang kegiatanku ya itu wis aku masih berpacu dengan si UMKM-ku gitu kan, terus Oke, produksiku aku ya. berusaha menyesuaikan karena terus terang sih nggak tahu ya aku mungkin lebih senang bergaul dengan para ibu UMKM itu ya gitu, jadi senang membantu lah intinya. Kayaknya seru aja gitu loh, kadang mereka tuh punya ide-ide yang membuat aku oh iya ya juga ya gitu, jadi sharing dengan mereka tuh ada banyak aja nanti cerita-ceritanya gitu yang membuat aku tuh akhirnya buat ide gitu kan, entah ide makanan, entah mungkin ide seperti apa lebih baik lagi, dan kemudian tambah lagi kooperasi wis UMKM pula. Itu koperasi isinya semua tentang bahan makanan, sembako untuk si UMKM Saat kuliner. ini masih seperti itu karena di kecamatan aku tuh untuk yang UMKM non kuliner masih sedikit ya, masih katakan nggak sampai 5% kok yang dia apa namanya produksi ya, karena emang Depok ini daerahnya daerah kuliner, khususnya Depok ya. Benar. Jadi pada saat sekarang ini memang di daerahku, kecamatanku memang orang-orang UMKM-nya adalah kebanyakan basicnya kuliner. Mulai dari dia produksi makanan khusus atau mereka punya apa namanya kedai kayak gitu seperti itu. Oke. Itu UMKM-nya lebih banyak mana? Snack-snack atau makan besar kayak nasi atau jajan Eh, pasar, Banyakan yang itu deh, banyakan yang snack. Kalau kue-kue yang ya? kedai-kedai gitu kurang banyak sih, nggak terlalu. Dan Iya ini cukup. kayaknya makin mendalam ya, masalah cake, puding gitu-gitu, kue kering. Nah, ini kue basahnya gimana nih? Kebebasannya masih jalan, artinya gini loh, Oh karena kan gitu. sekarang pandemi. Kalau pandemi itu kan memang Heeh. kebebasan tuh digunakan untuk apa sih Pak, Bu, rapat, ya kan? Meeting-meeting kelurahan, kecamatan kan udah nggak ada begitu. Jadi Cemilan di udah rumah-rumah? cemilan di rumah itu makanya aku bilang kalau cemilan di rumah itu mereka sudah produksi sebenarnya kan. Kayak mereka punya donat, produksi donat, risol tuh mereka udah ada. Cuman khusus untuk aku gitu kan, untuk aku yang memang aku sih aku kadang suka ada beberapa orderan nih, aku ambil aja dari mereka, gitu kan.
Karena bagiku ya Lebih gampangnya udahlah, ya begitu. dan membantu mereka juga kan gitu. Mereka ada Mm-mm. merasa apa ya, merasa dipercaya gitu. Oh, sama Bu Reni diambil gitu kan. Oh ya sudah gitu. Mm-mm. Jadi ada kadang aku kemarin tuh ada saudaraku dan saudaraku tahu sih kayaknya. Dia bilang, "Ini yakin masakanmu?" Enggak sih. Karena aku yang kaya. Kenapa sih? Enggak, bukannya gitu. Aku cuma bantu mereka dulu. Enggak apa-apa kan? Well, coba dulu, trial dulu, aku bilang gitu kan. Ya, mau nggak mau kan aku mengorbankan saudaraku biar biar mereka apa namanya coba dulu lah, jangan sama-sama ke aku kan gitu. Aku berusaha membantu mereka dengan itu aja sih. Ya, semoga sedikit membantu itu bisa jadi. Itu kue-kue bahasa andalan apa tuh yang biasanya dibuat? Yang dari dulu Aku. sudah dibuat. Bika Ambon. Oh, Bika Bika Ambon. Karena gini, aku basicnya adalah kalau memang bikin sesuatu adalah makanan yang aku suka, Bu. Makanan yang Pastinya. sangat aku favoritkan banget. Nah, itu baru aku buat. Dan pada saat itu oke, ya sudah, itu jadi terus akan jadi itu. Sampai anak-anakku sampai mungkin udah bosan kali ya. Bener-bener. Ini Kayak lagi, aku juga gitu. Aku juga gitu. Aku kan seneng sosis Solo. Udah itu, buat itu terus. Iya, Sampai orang serumah mendem sosis Solo. Kalau sosis Solo tuh kan enaknya gini, Bu. Aku ngajarin kelas jajan pasar yang sosis Solo itu kan barengan tuh sosis Solo, semar mendem, sama lemper. Itu kan satu isinya kan ayam kan gitu. Ya benar, ayam, benar. Jadi aku buat satu resep isian itu untuk 3 macam makanan yang bisa mereka buat gitu. Aku ya juga ya Bu ya. Iya, kalau kamu lebih baik kamu jangan kamu buat dulu sosis Solonya atau mungkin risolnya. Itu tuh aku pernah risol tuh pakai risol ayam juga tapi aku pedesin pernah juga. Terus atau mungkin lemper atau semar mendem itu kamu buat ayamnya aja kamu masukin kulkas juga nggak apa-apa. Aku bilang itu udah matang, udah mah itu paling 3 hari lah, 4 hari paling lama. Kamu baru buat nggak apa-apa aku bilang gitu. Dan juga ya. Kalau soalnya kan agak lama bikinnya tuh Bu, mau kan? Itu tips itu ini ya teman-teman, itu tips untuk pas berbuka puasa. Jadi kita membuat isian untuk 3 macam ini apa namanya takjil. Yes, betul. Ya kan? Jadi untuk 3 hari itu kata Bu Reni, untuk 3 hari bisa tuh kalau misalnya kita buat isian. Hari ini sosis Solo, besok lemper ayam, besok yakin semar mendem. Bisa kan? Di restoran juga bisa pakai itu Bu. Restoran juga bisa. Jadi tambahin aja kamu, tambahin kacang polong atau apapun, tambahin lagi sih. Iya, risol. Habis itu hari kelimanya, hari keempatnya risol kan. Hari kelimanya kita buat martabak ayam. Nah, tuh bisa. Tinggal ngerajang bawang itu, daun bawang, daun prek. Kasih telur, kasih ayam, isiannya udah jadi itu martabak. Satu isian bisa 5 hari ya. Nah, tuh teman-teman tips ya ini untuk takjil puasa. Jadi emak-emak ini nggak usah repot-repot mikir deh gitu loh. Udah gitu aja. Aku sih gitu bener tuh. Buat isian dada ayam 1 kilo. Iya. Dan si sosis Solo itu kan nggak perlu digoreng juga kalau emang nggak mau digoreng kan ya Bu. Bisa langsung makan. Gitu gulung langsung jadi langsung dimakan bisa. Aku juga gitu. Kalau menghindari minyak memang sosis Solo sebaiknya ya nggak digoreng gitu. Kalau tetanggaku malah sukanya dimasukin di itu di microwave gitu sama mereka. Terus mateng kan. Jadi tetap ada ada kering-keringnya gitu lah. Nggak pakai telur. Nah tuh ada tips dari Bu Reni itu tentang takjil Ramadan. Jadi jangan khawatir itu, kita bisa ngirit itu, bisa ngirit lah itu. Ngirit, bisa. Hari gini ya nggak ngirit, nggak usah pusing-pusing. Ada lagi nggak tips misalnya untuk isian atau adonan yang sama gitu loh? Kayak misalnya kayak aku tuh kadang-kadang ya membuat adonan adonan dasar bisa dibuat donat, bisa dibuat pizza. Itu bisa. Karena satu adonan itu kan adonan roti ya. Jadi itu jadi basic roti adalah semua sama. Sama cake. Cake itu kamu basic butter cake aja. Itu kamu bisa bikin macam-macam. Bisa tambahin keju, bisa tambahin tape, bisa tambahin apapun yang kamu suka lah gitu.
ya kan, dengan satu resep butter cake aja kamu bisa kuasain itu bisa kamu segala macam rasa. Marble cake kan dari butter cake, basicnya butter cake ya. Terus apa lagi, terus ya bukan tape, cake tape Oh, itu juga cake dari tape. iya, itu juga dari butter cake kan Ya, basicnya. Jadi satu resep misalnya kamu salah membuat pun bisa, nggak masalah gitu, nggak usah takut gitu. Kadang misalnya ada kan, oh iya, aku mau bikin, ada loh pernah kejadian itu, aku mau bikin cake tape, jadinya tambahin keju apa-apa gitu loh, cuma itu doang. Heeh. Tapenya nggak ada. Terus aku bilang, tunggu, perasaan pesanannya cake tape deh, kenapa keju doang? Ya wes lah, jadi apa, cake keju kan, cheesecake jadinya kan, bukan Keju. cheesecake kayak gitu ya, keju apa, cake keju gitu kan. Terus aku bilang sama yang pesan, sorry ya, tapenya ketinggalan. Kamu ada-ada aja. Untung enak kan. Ya, wes, Nggak gimana masalah lagi? ya, ganti isian itu tadi. Iya, ganti isian gitu. Iya Malah itu. banyak yang sekarang pada minta itu. Buatkan di buku bu, katanya, di resep apa, bikin resepnya katanya. Boleh, boleh, nanti aku tunggu ini loh ya, tunggu mood aku untuk menulis. Lagi ya gitu guys. Tapi lumayan lah bu, aku senang membantu mereka. Aku ngelihat UMKM yang di tempatku agak apa ya, Mm-mm. sangat perlu dibantu lah intinya gitu. Jadi ya semoga Iyalah. sih ada Biar buat jalan semangat buat ya, mereka. kayak gitu ya. Aku senang sih, aku senang kalau melihat mereka tuh semangat, tuh senang banget aku, supaya bahagia loh, lahir batin tuh. Gitu. Apalagi Iya tuh. Iya, ya itu ya kayak seperti itu ya. Tetap masalah makanan ya kayak gini ya. Ini selain UMKM, hmm, makanan. Ini kegiatannya apa lagi nih? kegiatanku sebenarnya itu masih mencari sesuatu. Enggak kok, aku Itu jadi aja udah gini. sibuk banget ya. Mau ditambahin apa lagi? Itu jadi susah Kemarin aku banget nyarinya. sempat berusaha, sampai berusaha cari supplier tuh sembako, Bu. Jadi kan sembako tuh kan termasuk apa ya, bahan, jadi kayak minyak, beras, gula itu kan bahan pokok utama kan. Iya, Jadi aku betul. berusaha cari apa namanya, sumber di mana bisa mensuplai koperasi. Kok ndelalah, waktu itu dapat suplainya cukup besar ya. Cukup besar, kuantitasnya besaran gitu, bisa sampai 2000 dus waktu itu minyak. Loh, kok seneng ya aku. Koperasi kan nggak sebanyak itu dibutuhnya kan gitu. Ya udah langsung ketagihan gitu loh Bu. Yes, gitu. Akhirnya terus kemarin sempat aku bicara dengan Jeffrey gitu kan, untuk supply gula dari Lampung. Gitu. Oke. Aku belum ketemu waktunya karena aku masih urusannya minyak. Nah, kalau supply begitu ada minimal Ya. ordernya nggak sih kayak seperti itu? Ntar tontonan lagi, berapa ton gitu. Sebenarnya gini, Gula gitu. kalau aku tergantung aku dapatnya berapa ya gitu. Jadi supply-nya tuh kadang suka nggak banyak, emang kadang suka 12 ton gitu kan. 12 ton itu dikit loh Bu. Kan 1 ton itu 50 dus. 1 ton 50 dus, berarti 50 kali 12 ngono we. Nah, itu biasanya emang udah ada trader yang ngambil. Nah, trader itu yang ngambil itu untuk supply mereka keluar kota kemana-mana. Nah, kemarin aku mungkin minggu depan aku mau ke Jogja sih sebenarnya. Jogja tapi langsung ke Surabaya, ke Rungkut. Kita mungkin bisa ketemu lagi. Iya bisa Rencana. lah, diatur aja. Sip. Rencana mau ke Oh Rungkut. gitu, di Rungkut apa Jadi tuh? aku Di Rungkut mencari apa? supply itu minyak. Oh, kalau minyak itu kayaknya di Pondok Chandra deh ya, Rungkut sih masuknya. Iya kan, masuk situ. Jadi aku udah ada info gitu kan, mau rencana sih mau ke sana. Ya semoga lancar. Oh gitu. Nanti kita bertemu ya. Ah, insya Allah. Masih di Puasa itu? Sidoarjo, enggak, Iya, aku deket Rungkut, aku tidak terlalu jauh dari bandara. Nah, kan aku di rencana sih Rabu insya Allah berangkat. Tapi aku ke Jogja dulu, stay mungkin 1 malam. Setelah itu aku dari sini naik mobil sampai Jogja sama tim aku. Nah, tim aku tetap aku lanjutkan dari Jogja ke Surabaya. Tapi aku stay di Jogja juga. Dari Jogja aku ke Surabaya by pesawat kan. Capek, Jin. Mereka masih muda lah, gue
Ya, masih muda dong. Ya ampun. Semangat muda harus. Timku tuh umurnya tuh setengahnya umurku, ya kan? Terus mereka Berapa sih meminta umurmu? aku, Umurmu berapa? 26 lah. 20 jalan. 26 tuh 20 tahun yang lalu. Wis ngono kae. Wis mereka masih Iya, muda-muda aduh. dipadake gitu ya. Nek mau kuat aku lagi. Dari sini kalau langsung sih nggak apa-apa Bu. Toh langsung enak ya 11 jam katakan. Nah ini kan mampir-mampir ke kota ini, ke kota ini, ke kota termasuk kotanya si mana masih join nggak tuh tadi Kisti? Ke Kisti juga Oh, Pekalongan. Pekalongan juga nanti mampir tapi emang nggak lama sih. Itu paling cuma mampir dalam 2 rangka jam. apa? Apa namanya? Prospek Mencari supplier. bayar. Kalau suppliernya kita sudah ada beberapa, cuman kita mau bayar untuk sekarang kan Jabodetabek udah pegang. Ya wes, Oke. nanti kita coba meluas keluar ke Jawa Tengah, Jogja. Gitu. Ini keluarga gimana ditinggal-tinggal terus itu protes nggak? Ya alhamdulillah mereka baik-baik saja. Mereka sudah paham. Kalau aku pulang Iya. jam segini tuh, kalau pulang jam segini, alhamdulillah pulangnya cepet. Harapannya emaknya resign itu harapannya standby di rumah. Gitu Ternyata lah, emaknya gitu. itu tipe emak Lebih. hiperaktif. Wis angel, wis semua itu kan jalannya angel. Jadi wes angel gawane wis mencelat kene-kene wis ra iso meneng pokoknya iki. Rasa menang Rasa adekku juga menang gitu. adekku juga ngeledekin kan, katanya resign mau ngurusin anak. Itu niat awal. Penting niat ya Bu, yang penting kan niat Iya, sudah dicatat tercatat ya, Bu, ya. niatnya. Alhamdulillah. Niat awal begitu, tapi ternyata wah itu naluri Iya. hiperaktifnya lebih ini ya. Luar biasa. Gak bisa diem gitu. Ternyata masih Kan mungkin karena bergaul dengan anak lompat-lompat. muda itu kali Bu ya. Jadi aura aku tuh semangatku untuk memenuhi segala hal yang mungkin bisa aku bantu itu ada banyak hal termotivasi dari mereka juga. Alhamdulillah sih. Artinya dapatnya efek positif lah gitu loh bergaul dengan mereka yang masih muda gitu loh. Aku merasa masih muda juga sih sebenarnya. Ih, berkobar-kobar lah pokoknya. On fire, on fire. Semangat banget. Kadang kan suka, Bu, ibu nggak capek Bu, suka gitu kan. Terus ya capek lah aku bilang gitu. Udah kita pulang aja. Ini belum selesai tapi yang ini. Bener yakin masih bisa? Masih. Aja yuk jalan. Jadi cuma kayak. Karena aku kalau nggak beres tuh ya ampun rasanya ganjil. Iya, gitu. benar. Aku juga gitu. Kalau PR nggak gitu. beres, kalau nggak beres itu kayaknya masih ganjel tuh. PR Jadi banget ini harus rasanya beres sih. dulu. Jadi aku bisa ngeberesin yang lain. Biasanya kita kayak gitu ya. Betul. Karena kan Nih, deadline tuh nggak usah nggak gini bisa. ya. Contohnya ini aja nih. Ini IG live ya. Habisin IG live itu ngediting nih aku. Maaf ya Bu. Kalau nggak kelar ganjel gitu loh. Oh, iya pasti. Ya gimana biasa ada gimana deadline-nya. caranya supaya nih video jadi bagus, jadi cakep gitu aja. Targetnya. Sip. Emang tidak salah kita memilih hostnya adalah Ibu Sarin. Luar biasa loh dedikasinya. Aduh, ini kita ngobrolnya asik banget. host tempat lain, Kenapa? host tempat lain mana masih jalan ya? Kemarin kayaknya dengar tuh yang orang pajak apa segala macam. Iya, Gimana? akhirnya pada minta di podcastin. Aku bilang aku tuh bukan podcast sih sebenarnya. Alhamdulillah. Aku bilang gitu. Cuman ya akhirnya pada minta sendiri gitu. Ini yang pajak dong, tolong dong pajak UMKM. Terus ya kan masih Aku nyambung-nyambung. malah Terakhirnya pada sempat tuh kemarin buka. Nggak sempat oh buka. gitu, masih ada Pas kok lagi, di YouTube. Oh, Nanti dia di search. nanti aku lihat. Boleh lah untuk pengetahuan-pengetahuan kita yang ini pedagang-pedagang kecilan gini, online shop kan lumayan gitu. Siapa tahu besok jadi gede gitu kan ya, insya Allah. Amin. Amin gini. Terus ini ada rencana ke depannya apa nih Bu Reni? Buka toko, buka bakery atau buka apa gitu? Enggak sih. Aku kalau buka toko itu agak Bu, bukannya aku nggak mau, tapi bagiku kok terlalu statis gitu, ya kan? Kalau aku misalnya online atau mungkin ada misalnya permintaan dari siapa gitu, lebih fleksibel, enak waktunya. Tapi kalau toko kan statis gitu kan, aku harus pertama manage toko itu sendiri.
Ya kan waktuku ndado. Angel tuh. Malah susah. Ini sebenarnya memang bukan orang yang tipe kerja di dalam nih kayaknya. Orang yang keluar-keluar gitu, lapangan banget. Lapangan banget ini. Kayaknya gue salah di counting ya ini akan ya. Iya, orang accounting itu duduknya di meja, duduknya di belakang meja. Terus gitu loh. pokoknya kayak anteng gitu kan, Anteng gitu. Masa Dari iso jam nih aku? 8 sampai sore sampai malam ya di situ aja. Iya. Loh, kalau ini gerak terus dari satu kota ke kota lain, dari Aku satu waktu daerah ke daerah kemarin lain. itu salah satu alasan kenapa resign itu karena itu Bu. Anak-anakku tuh ngeliat muka aku itu di hari Sabtu dan Minggu. Karena pagi-pagi jam 5 pagi aku udah jalan kan, udah berangkat jam 5 pagi. Pulang tuh kan jam 2 pagi. Tahu sendiri kan accounting kan. Namanya dari bisnis department selesai jam 5 sore kan kita baru bekerja toh. Laporannya dari mereka. Jam 5 sore mereka selesai, jam 5 sore itu baru kita mulai kerja. Ya wis toh, akhirnya nggak mungkin selesai dalam waktu cepat. Jam 9 aja paling cepat udah syukur alhamdulillah itu. Dan aku udah tidur juga atau masih kecil-kecil. Akhirnya wis sampai Jumat itu benar-benar aku nggak ketemu anakku nggak ketemu aku nggak ngelihat muka aku gitu loh. Yes, akhirnya Sabtu pagi melek mata mereka baru lihat Bun gitu langsung gitu kan. Udah Minggu sampai Minggu 2 hari doang. Lama-lama kasihan juga ya dan ntar jangan-jangan gue pulang panggil tante gitu kan nggak lucu. Tante. Udah saking parahnya itu deh. Makanya jangan sampai gua dibilang tante nanti pulang-pulang gitu kan. Iya, lupa wajah ibunya. Makanya ada anakku yang perempuan tuh waktu kecil itu dia kalau ngeliat aku tuh kayak terbengong-bengong gitu loh Bu. Makanya di situ aku tersentuh. Aduh kayaknya aku selesai nggak bisa. Oh gitu. Jadi kalau Terbengong-bengong itu maksudnya gimana? Masih memandang ibunya kangen gitu. Ini benar nggak sih gitu kan? Apa terus kalau misalnya dia agak terabaikan sedikit terus dia kayak sedih gitu loh kayak gitu jadi Oh gitu. psikologis kan aku nggak mau anak gue gitu saya si suamiku tuh bilang ya udahlah aku bilang gitu kasihan di mereka juga gitu kan. Terus beban banget ini walaupun sibuk walaupun keluar kota terus tapi tidak pagi-pagi kan ya enggak keluar rumahnya keluarnya tuh di atas jam 9, 10 gitu kan. Tapi udah itu sekarang kan udah ada video call mereka sudah pintar kan mereka hemat masing-masing video call tiap 5 menit terus ngono wae. Ada aja ditanyain yang kayaknya kadang suka nggak penting gitu ditanyain sama mereka apa alasannya untuk nelpon gitu. Jadi iya tapi lumayan lah ya daripada dulu bekerja di kantoran gitu kan. Kalau sekarang itu kayaknya lebih fleksi lah. Nah mereka udah besar juga toh, mereka udah ngerti, jadi paling tinggal di manage aja, paling aku kontrol mereka sholatnya, terus tugasnya gitu kan, terus mandi, makan kayak gitu-gitu, yang kontrol ini by phone kan bisa. Kalau dulu kecil kan susah, lewat mbak kan, kita kan nggak tahu mbaknya bagaimana toh gitu. Jadi wes sudahlah, udah mulai besar aku udah mulai ya wes semakin gencar aku keluar. Oh jadi ini planningnya udahlah ngurusin UMKM aja sementara ini ya? Ya sampai saat ini sih aku lebih fokus ke UMKM Bu gitu karena memang UMKM bagiku itu apa ya nggak tahu sih aku senang aja sih bergaul dengan para UMKM itu mereka asik banget gitu. Ada ide-ide dari mereka atau mungkin ada kalau kesah gitu kan ada mungkin ada salah itu yang asik itu ide-idenya ya terus beraneka ragam gitu loh kita ngelihatnya kan iya kita lihatnya juga nggak bosen banyak banget variasinya ke UMKM gitu ya mereka emang punya benar-benar emang benar-benar yang namanya Bu Reni ini nggak bisa ngeliat yang datar, flat gitu, sudah nggak bisa dia. Saya kalau ngeliat orang ada satu ibu-ibu misalnya UMKM itu dia produksinya itu terus aku bilang Bu, ibu nggak mau coba yang ini Bu? Aku bisa nggak ya Mbak? Ya jangan bilang nggak bisa dulu kali. Sini aku ajarin. Gemes kan aku. Sini aku ajarin ibu bisa apa? Mau yang apa? Yang seperti apa? Atau mungkin dia punya produksi itu aku variasi gitu loh. Ya kan? Jadi jangan flat satu rasa mungkin Bu coba deh rasa ini coba deh ini coba deh itu ini gitu jadi inovasi gitu sekarang makanan apa sih kalau nggak inovasi kan ayo benar iya inovasi doang kayak sekarang tuh mix Bu, and match biasanya betul yang apa namanya misalnya peri salju yang rasa pandan
rasa green bener. tea kan udah banyak sekarang. Iya, Jadi sekarang banyak. mereka emang enak ya Bu, coba dulu aku bilang gitu. Ya kayak apa namanya si lidah kucing gitu kan, udah kucing ada Heeh. aku kasih taro lah, aku kasih green tea lah, kasih coklat lah gitu. Jadi Mm-mm. rasanya taro green tea coklat gitu. Iya, Jadi inovasi aja gitu, orang juga pasti oh iya nggak bosan itu gitu kan. iya. Nggak mau kalah sama Kasih makanan luar topping negeri. atasnya apa gitu Iya, ya. ada apa Mm-mm. namanya si lidah kucing keju gitu. Aku kasih ke atasnya Mm-mm. keju gitu. Jadi semacam Mm-mm. itu. Jadi mereka di apa namanya yang green tea aku kasih almond gitu. Almond, ya. Jadi apa namanya ada rasa apa ya berbeda lah gitu dan bentuknya juga Mm-mm. asik kan warna hijau Iya. lidah kucing gitu kan hijau gitu. Mm-mm. Mereka banyak Boleh itu lah orang juga. masih meminati yang klasik ya, tapi kita Bener juga nggak punya apa-apa, inovasi-inovasi nggak apa-apa. gitu loh bahwa oh ini Banyak loh juga ada kok. ada compare-nya nih, yang Ya. klasik oke, tapi ada juga yang kekinian, ya Yes. kekinian. Mereka juga banyak tuh yang Yes. pada apa namanya suka yang taro akhirnya aku bilang coba Mm-mm. kamu suka rasa apa apapun itu coba di yang merasa mangga kayak apa bebas gitu kan ya inovasi ya Bu nggak boleh ada yang marah dong gitu. Iya, ini sekarang rasa-rasa ada, zaman kita belum ada rasa taro, ada rasa apa ya, green tea gitu ya, belum ada Iya ya. red Sekarang velvet udah ada sekarang kan tuh taro pada macam ubi juga. iya Di neng Malang ki akeh lho Ren kuwi ubi, ubi makanya ungu. sampai anakku bilang gini kan anakku taunya talas kan mereka taunya berbahasa Indonesia kan talas gitu kan. Coba bang itu waktu itu dia bikin ada tugas dari sekolahnya akhirnya dia bisa bikin sendiri tuh cake aku cuma kasih resepku jepret depan dia justru dia menyiapkan sendiri berapa gram gitu kan harus di videoin. Terus Bun kamu mau rasa apa aku bilang gitu Bun ini rasa apa taro kok taro sih Bun abang maunya talasnya sama dengan taro abang. Oh gitu sudah sama dia aku punya rasa itu kan di botol. Oh iya ini talas tapi warnanya ungu taro ya Bun iya udah. Bisa akhirnya sendiri bisa ngono kae jadi apa namanya ada macam-macam ada yang sekarang tuh apa sih namanya kayak pandan tuh ada yang pandan suji pandan wangi macam-macam Bu Benar, benar itu. pastanya itu macam Pastanya. kan makanya kemarin aku macam-macam udah rasa mangga sekarang kan yang itunya yang udah ininya udah dipatenkan gitu kan dengan katanya kan cuma rasa doang sekarang pasta pandan ada Bu jadi kan cuma rasa jadi kan bedanya aku jadi ngasih tahu nih beda pewarna pasta sama perisa itu beda jadi kalau warna aja tanpa rasa ya kalau pasta itu adalah warna dan rasa kalau perasa itu hanya rasa aja tanpa warna. Bedanya pewarna sama perasa tuh itu jadi kebalikan tapi kalau pasta itu pasti ada rasa ada warna ada dua-duanya iya. Kalau perasa aja misalnya perasa pandan dia nggak selalu hijau tandanya cuma perasa pandan rasa doang jadi tergantung dirimu mau bentuk warna apa mau warna ungu tapi bikin rasa pandan ya ora apa-apa toh gitu. Boleh. Gak matching koyo iya. Ya kandang tapi kadang ada juga nabrakin gitu. Iya. Ungu. Dia punya cuman pewarna di rumahnya ada warna ungu. Ada pernah juga tuh. Bu, aku punya warna hijau tapi aku kasih rasa jeruk ya, Bu. Emang ada yang mau marahin kamu? Enggak sih, Bu. Ya udah kasih aja kok. Tapi masih nyambung tuh kayak jeruk nipis jadinya. Iya, hijau. Iya bisa juga ya. Hijau tapi dia rasa jeruk punyanya perasanya. Masih nyambung. Gak apa-apa. Emang kamu dimintanya rasa apa? Rasa jeruk. Nggak diminta warna kan? Nggak boleh gitu kuning. Enggak sih. Ya sudah. Abaikan aja. Pokoknya namanya imajinasi, kreativitas itu tidak ada batasnya. Menembus batas. Nggak boleh dilarang. Karena aku nggak pernah melarang. Jangan. Karena kecuali kalau udah masuk ke basic adonan, aku pasti akan strictly. Karena begini loh, adonan itu adalah basic ya. Kamu itu basicnya nggak benar, itu pasti nanti ke belakangnya nggak benar. Jadi kalau itu sih aku akan strict sama mereka. Nggak boleh kalau bilang nggak boleh. Tapi kalau misalnya mulai dari inovasi rasa, warna, bentuk itu aku bebaskan mereka.
Karena kreasi orang beda-beda, nggak bisa semua ngikutin aku toh gitu. Jadi semua harus ini. Kadang aku suka ada nih, udah pernah kursus sama aku misalnya bulu gulung. Terus waktu kursus itu dengan motif yang seperti aku ajarkan. Beberapa kali aku cek dong, dia kan suka ngasih statusnya di dia kan. Sekali, 2 kali, 3 kali, kok masih dengan motif yang sama? Aku tegur, Mbak, kalau mau berinovasi lebih baik coba cari di YouTube atau cari di model motif apapun dengan motif yang berbeda. Yakin deh pasti nanti akan banyak yang berminat. Ya benar. Soalnya Bu, saya taunya itu. Ya jangan aku bilang gitu. Kan aku waktu ngajarin kan bilang, kamu cari motif sendiri yang semampumu, semampunya kamu untuk berkreasi sendirilah gitu. Jangan semua ngikutin saya, aku bilang gitu. Gak selalu saya benar untuk memberikan ide-ide kreatif seperti itu. Ide kreatif itu selalu harus kamu timbulkan sendiri. Tapi kalau untuk resep jangan kamu rubah-rubah, aku bilang gitu. Tapi kalau ide kreatif misalnya itu rasa, mungkin terus bentuk, warna itu bebas. Aku nggak pernah bilang ini nggak boleh harus warna ini, nggak ojo gitu kan. Gitu. Jadi yang penting basicnya benar. Ya basicnya adalah Kuat dulu. basicnya. Ya dengan kamu punya basic kuat, pasti nanti semuanya akan ini deh bisa kamu kreasi sendiri lah. Kamu mau bikin apa gitu, bebas. Benar. Oke, nih nggak kerasa nih. Inovasi. Udah hampir sejam ini, Gi. Ya ampun, oh my god. Iya, udah jam 10 loh. Oh ya. Mulai jam 9, ini sudah jam 10. Ngobrol saking Luar asiknya biasa. tentang UMKM, tentang roll cake, tentang macam-macam motif-motif sampai masalah pasta perasa. Dan pewarna. Semuanya masuk ke puas nih kayaknya. Oke Bu Reni, untuk penghujung acara ini coba deh dikasih tips dan saran deh buat teman-teman gimana sih tips berbisnis. Nggak, ya ini kan ibu UMKM nih ceritanya di kecamatan. Sekalian lah memberikan penyuluhan berbisnis yang benar. Yang pasti ya inovasi satu. Ya, inovasi itu tetap jangan berhenti mau sampai kapanpun, wis tuh. Yang kedua, tetap mencari kondisi di mana kita punya kesempatan untuk melakukan apapun. Misalnya, oh ya, aku mau melakukan kondisi A dengan UMKM, koperasi contohnya aku kan. Dari koperasi itu aku punya apa sih? Punya ide akhirnya bisnis kan Bu, yang seperti aku sekarang lakukan. Sembako. Yang tadinya aku coba mengusahakan sembako untuk koperasi yang limited quantity, ternyata bisa jadi besar karena aku dapat suplai yang besar. Ya alhamdulillah lah. Artinya jangan cuman suplai koperasi berapa sih? Ini jangan kayak gitu juga gitu kan. Nah, akhirnya ya itu ada celah di mana kita bisa membentuk kondisi di mana bisnis itu bisa berkembang gitu. Aku bukan buat aku kan, juga buat anak-anakku, buat mereka-mereka yang membantu aku gitu. Itu aja sih poinnya. Inovasi dan mencari peluang apapun itu. Nah, itu namanya ini loh, inovasi itu memang perlu ide-ide, berimajinasi, betul. Seperti itu. Caranya jadi kita apa orang-orang sih? yang ngeflat ini memang harus dipancing. Betul. Ya kan? Ini cara inovasi itu gampang sebenarnya. Kita kalau kita udah tahu kita adalah hidup kita flat gitu biasanya. Itu aku selalu berusaha berubah itu. Artinya, kok aku salah nih. Kayaknya aku bergaul dengan si kelompok ini masih flat gitu kan. Kayaknya aku harus mulai gitu kan. Upgrade gitu kan dengan mereka. Mungkin aku bilang aku dengan anak muda itu aku sangat terbantukan dengan ide-ide inovasi. Luar biasa mereka tuh anak muda tuh. Artinya mereka yang memberi semangat aku gitu kan, beri ide apapun itu. Dia bilang, "Bu, harusnya begini Bu, gini. Jadi mereka ada ide gitu. Kadang kalau mereka salah juga jangan gitu kali, kalau suka gitu juga gitu. Jadi aku juga memberikan mereka jalan yang bener lah gitu. Jangan terlalu mereka suka inovasi dengan luar biasa, fire-nya gede banget gitu. Ya enggak juga aku begitu. Aku kan nggak bisa ngikutin juga begitu. Seperti itu sih Bu. Intinya inovasi, semangat mencari peluang, wis pokoknya itu. Nah, tuh 3 itu. Jadi life is never flat. Yes. Gelombang terus. Gitu. Kenapa? Cuma di rumah bosan kalau gitu begitu terus kan gitu, kasih anak-anak juga gitu kan. Kita juga mengajarkan mereka loh Bu. Artinya gini. Oh ya,
ibuku atau orang tuaku mungkin berusaha ya mencari suatu peluang. Mereka berusaha gitu, akhirnya mereka mandiri. Oh ya, kok gua di rumah aku harus begini gini gini gini, harus begini, harus mencari sesuatu sendiri. Akhirnya mandiri mereka terbentuk juga sih. Gitu. Kalau mereka kita selalu suapin terus di rumah selalu ya, well, mandirinya agak sulit juga. Apalagi sekarang masa pandemi ya Bu, semua di Iya. rumah. Anakku sampai sekarang tuh nggak mau loh kalau sekolah, kembali ke sekolah. Di rumah aja Bun kita sekolahnya. Karena sudah nyaman di rumah. Tentulah homeschooling biarpun emaknya yelling gitu kan, tetap aja mereka tetap ya sudahlah di rumah aja Iyalah Bun. di rumah belajarnya santai ya kan. Seragam cuma di atas doang, kemeja Iya, doang. betul. Terus makanan tersedia gitu. Kalau di sekolah di depan kalau nggak tuh istirahat lah. ya nggak ke kantin. Inilah ada alasan Iya bisa di rumah hidup. kan semuanya tersedia. Maksudnya makanan-makanan mereka nggak pernah berhenti tuh. Kalau anakku kan SD Bu, jadi nggak ada Zoom kan. Jadi kan Jadi kalau adanya mau apa tuh? absen kan bebas mau jam berapapun. Oh gitu. Tahu sendiri akhirnya kan jam 9 baru pada bangun, coba. Luar biasa, anak gue. Udah anak-anakku tuh absen paling terakhir aja udah. Absen foto, cuma absen foto doang. Oh gitu. Aku Kalau di sini, ketua, karena udah BG ya. Jadi absensi berjalan jam 7.30 sampai selesai jam 1.30. Jam 2 lah. gitu. Kalau mereka enggak, mereka negeri. Dan aku Fkom. Aku kan ketua Fkom di kelasnya si Abang ya ke sini. Tadinya tuh ada juga tuh ibu-ibu yang cheating kan, anaknya fotonya tuh sama selalu gitu kan. Gonta-ganti gitu kan. Wah, gimana caranya nih aku bilang gitu kan. Nah, tiap hari kan ada tugas halaman sekian gitu kan. Sekarang aku bilang gini, mulai besok, mulai minggu depan, semua foto anak-anak harus menunjukkan halaman hari itu, tugas hari itu. Jadi nggak mau kan mereka nggak bisa cheating dong, anaknya tugasnya hari itu kan, tugasnya halaman sekian, ya itu difoto dengan halaman itu. Jadi anaknya dan jadi nunjukin gini, itu. nunjukin gini. Iya, nunjukin. Jadi biar nggak cheating lah. Tapi kalau gitu kan emaknya cheating, anaknya mungkin entah Lagi pula kemana kalau sekolah negeri itu kan misalnya seragamnya juga hanya putih dan merah ya setiap hari ya. Betul. Kalau swasta gitu, apalagi swasta itu kan setiap hari seragamnya beda. Iya, betul. Iya, jadi ketahuan. Diganti. Tapi masih bisa loh, Bu. Yang foto minggu lalu. Untuk minggu lalu. Sama dia minggu ini. Kan bisa, tapi makanya itu aku caranya gitu. Karena mereka kan tugasnya kan harian tuh. Jadi pagi-pagi baru dapat tugas halaman sekian. Ya udah nanti halaman itu ditunjukin tuh di fotonya. Jadi halaman itu dan anaknya mau cheating gimana coba. Paling cheatingnya anaknya belum mandi gitu doang sih. Akal-akalan ya. Makin males, mager kelas ini deh. Iya. Mager kelas kecamatan udah ini magernya. Oke, makanya sudah luar biasa. Mager berat. Semoga kapan sih itu masuk kayaknya tahun depan kalau udah masuk Iya, ya. ini kalau di sini katanya dengar-dengar tahun ajaran baru besok, Juni apa Juli gitu sudah mulai masuk sekolah gitu. Ini kalau yang kuliah, anakku yang pertama yang kuliah juga kabarnya sih seperti itu. Cuman tapi belum bisa dipastikan, tetap aja tergantung lah. Cuman sudah diancang-ancang bahwa Juli besok sudah mulai tahun ajaran baru di sekolah. Ya semoga sih. Ini Semarang kita juga Semarang juga kayaknya udah mulai minggu depan ini udah mulai ada yang masuk sekolah, tapi belum semua. Iya, memang kondisinya, memang ini harus bersabar bersama, Bu. Iya, betul makanya. Ya gimana lagi ya kondisinya kayak gini. Kita juga sudah kasihan lihat anak-anak yang sangat mager dan anak-anak yang udah males banget. Itu kayaknya ngegame mulu tuh anakku tuh, semuanya. Memang. Makanya akhirnya sekarang aku banyakin kegiatan mereka di luar. Kegiatan apapun, karena kan udah nggak ada ekstrakurikuler toh, hanya si anakku yang laki taekwondo, untungnya dia suka banget taekwondo. Terus karena mereka harus ada sisi seninya, aku masukin mereka untuk musik lah gitu. Iya, ini juga aku udah beli ring basket lah, mancing-mancing pokoknya mau panahan, ayolah memanah, belilah perlengkapan panah. Yang penting kamu keluar kamarmu. Iya, padahal tuh ampun kalau udah udah selesai ya, udah selesai tuh ngomong udah selesai tuh sudah sambil megang HP gitu loh. Udah selesai ya katanya. Aduh aku itu mau dicek dulu, nggak perlu dicek udah benar semua itu katanya.
udah merubah perilaku semua dan itu Iya, selama itu setahun kalau gimana? nanti masuk sekolah tuh aku rasa mereka udah berubah totally perilakunya di sekolah itu, yakin Iya, ya. pengen cepat-cepat pulang pastinya itu. Iya Kapan pasti pulang, udah gak kapan tahan pulang. ini udah berisik udah inilah itu udah. Iya, kadang-kadang orang belajar nge-zoom aja di depan tidur gimana jadinya tuh. Iya makanya. Santai Yes. banget ya pokoknya. Ya, sudahlah Eh, kita ini eh, aja nanti pelan-pelan terhadap anak-anak. Oke, ini karena sudah malam, jam 10 lewat nih sekarang Ren. Yang nonton tanpa juga terasa sudah ya. terkantuk-kantuk. Iya, Ya kita nih sudah. kayaknya saking santainya ngobrolnya udah ke ngalor ngidul kemana-mana, tapi asik lah pokoknya itu ya. Ini pokoknya jadi pengetahuan kita semua. Oke teman-teman, Yes. ini terima kasih kita untuk Bu Reni, ilmunya, tipsnya, Sama-sama. sarannya, dan macam-macam dan segala macam. Mudah-mudahan ini jadi ladang pahala juga ya buat Bu Reni gitu dan Amin, bermanfaat amin. bukan buat teman-teman Amin. semua kayak gitu. Oke Citra teman-teman, kita baru mulai sudahi. watching. Alah, kuinya Citra ki baru aja bergabung gimana coba? Dia tutup warung dulu soalnya. Tutup warung baru bergabung. Ya udah Bu Reni, terima Wes. kasih. Kita sudahi pertemuan kita ini ya. Baik, terima Sampai kita kasih ketemu banyak. lagi. Mudah-mudahan Siap. nanti kita ada bahasan lain lagi selain apa bisnis kuliner dan UMKM yang mungkin nanti Ya. Bu Reni mengembangkan bisnis apa, kita bisa undang lagi ke IG Live kita ini. Ya, senangnya. Terima kasih Oke, banyak. terima kasih bantuannya kasih. selama ini Saria. Untuk Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, aku Tansi 93.